warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Marlina. Video ini untuk melengkapi mata kuliah pengembangan organisasi dan birokrasi. Saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Indikator pengukuran kinerja menurut Dwianto. 1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Kedua, kualitas pelayanan. Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Ketiga, responsivitas. Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pertama, mental aparatur. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, kelembagaan. Yang kelima, tata laksana. Yang keenam, sumber daya manusia aparatur. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, pelayanan publik. Dua adalah good governance. Good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang berjalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Prinsip-prinsip good governance adalah: yang pertama, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan aturan-aturan hukum. Yang ketiga, transparansi. Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Empat adalah peduli pada dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Nyatanya bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Yang keenam, kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk. Reinventing governance atau mewirausahakan birokrasi. Mewirausahakan birokrasi di sini berarti mengubah sistem atau pengaturan birokrasi yang kaku, kulturis, dan rasional menjadi lebih baik dalam menjalankan manajemennya. Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat. Pemerintah harus mempercayai warga negaranya untuk merumuskan sejumlah program kebijakan. Kasusnya adalah birokrasi selama masa pandemi. Belum lama ini, pemerintah baik pusat ataupun daerah refocusing anggaran dalam penanganan COVID-19. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, ASN dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kiranya pemerintah harus memberikan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efektif. Oleh sebab itu, birokrasi digital sangat memiliki peran penting dalam setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.